Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada malam hari yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa bersilaturahmi di channel YouTube Taman Surga. Dan pada kesempatan hari ini sahabat, saya ingin berbagi kisah kepada sahabat semua mengenai keajaiban sholat malam dan amalan surat Al-Mulk ayat 14. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu keluarga diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keajaiban memiliki rumah baru. Oke sahabat Taman Surga, barang siapa yang ingin mendengarkan kisah yang sangat menarik pada kesempatan hari ini, silahkan dengarkan video ini dari awal sampai dengan akhir sahabat Taman Surga. Jangan di skip-skip supaya Anda bisa mendapatkan pemahaman yang jelas pada kesempatan hari ini. Dan sahabat Taman Surga yang baru saja bergabung dengan channel ini, kemudian ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan bisa subscribe dulu channel YouTube Taman Surga ini dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini. Lalu setelah itu silakan Anda lihat di sebelah kanan ada gambar lonceng ya, tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering, supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update insya Allah setiap hari. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, tolong bantu juga share video ini sahabat kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain. Dan ketika ada orang yang mendapatkan hidayah karena Anda, semoga itu dicatat sebagai pahala jariah untuk Anda. Sahabat Taman Surga, kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengampuni dosa kita sekeluarga, memudahkan semua urusan kita, mengabulkan apa yang menjadi hajat atau doa kita, dan senantiasa memberikan ketetapan iman Islam dan juga ketakwaan serta keistiqomahan dalam memperbanyak membaca sholawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Taman Surga, kita langsung saja mulai ceritanya. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, barangkali hari ini ada yang sedang punya cita-cita, sedang punya harapan, sedang punya keinginan memiliki rumah sendiri sahabat. Mungkin sahabat Taman Surga sudah punya rumah tapi pengen rumah baru lagi. Atau mungkin hari ini sedang menjadi kontraktor sahabat Taman Surga. Belum punya rumah tapi ngontrak ke sana, ngontrak ke sini, kemudian punya harapan punya rumah begitu. Atau mungkin sahabat Taman Surga memang hari ini sedang bersama dengan orang tua, kemudian punya impian suatu saat nanti bisa punya rumah sendiri. Boleh dengarkan video ini dari awal sampai akhir. Sahabat Taman Surga, ceritanya begini sahabat Taman Surga. Di daerah Magelang sahabat Taman Surga, di Kecamatan Salaman, ada satu keluarga ini yang mendapatkan ujian dari Allah, yang mendapatkan musibah dari Allah. Musibahnya namanya musibah tanah longsor sahabat. Seperti musim-musim begini sahabat Taman Surga, ini musim bulan Desember, bulan Januari. Desember itu katanya orang tua mengatakan gede-gedenya sumber, banyak-banyaknya
mata air. Kemudian Januari itu konon ceritanya zaman dulu dikatakan sebagai hujannya sehari-hari. Nah, sahabat taman surga, kisah ini diawali ketika satu keluarga ini pada musim kemarau, rumahnya itu ada di perengan ya sahabat taman surga, mendapatkan musibah sahabat taman surga, mendapatkan ujian dari Allah, yaitu tanahnya longsor sahabat taman surga. Tanah yang longsor ini kemudian mengakibatkan rumah beliau ini kemudian menjadi retak, kemudian tidak bisa ditempati dan sangat menakutkan. Kenapa? Karena depan rumahnya persis sekarang sudah berubah menjadi jurang. Jalannya untuk naik sudah nggak ada sahabat taman surga. Rumahnya sendiri sudah ambles sahabat taman surga bermeter-meter. Struktur bangunnya udah pecah-pecah semua sahabat taman surga. Akhirnya satu keluarga terpaksa harus mengungsi. Bukan cita-cita sahabat, bukan cita-cita, bukan sebuah harapan, tetapi ini kenyataan, realita yang harus ditemukan, yaitu rumahnya longsor sahabat taman surga. Kemudian itu longsorannya karena saking banyaknya sampai menutup jalan yang ada di bawah. Jadi orang satu desa itu pagi harinya sampai siang pada setralan sahabat taman surga, membersihkan yang namanya tanah urugan itu. Nah, ceritanya begini sahabat taman surga, ketika ada satu keluarga yang kemudian dia kehilangan rumah, kemudian terpaksa menjadi pengungsi begitu sahabat taman surga, tentu ujian yang seperti ini sangat luar biasa. Masalah yang dihadapi tentu saja sangat besar dan belum dibayangkan. Padahal rumah itu baru saja jadi sahabat taman surga, baru saja dibangun menggunakan dana yang tidak sedikit. Kemudian dananya itu lenyap begitu saja, langsung tidak punya rumah, dan harus beli rumah sahabat taman surga. Nah, karena itu pasti mumet sahabat taman surga. Tetapi ketika seperti ini, Allah itu memberikan masalah lengkap beserta dengan kuncinya sahabat taman surga. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Begitu ya. Inna ma'al usri yusra. Nah, gitu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan sahabat taman surga. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang bertakwa, bagi mereka orang yang senantiasa husnudon atau berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat taman surga, ketika Anda sedang ada masalah, maka cara yang terbaik adalah curhat kepada Allah azza wa jalla. Gimana cara curhatnya sahabat taman surga? Satu keluarga ini kemudian curhat kepada Allah. Salah satu wasilah atau caranya yang akan saya sampaikan, saya share kepada sahabat taman surga adalah dengan melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam sahabat taman surga. Jadi satu keluarga ini malam hari ngelegake sahabat, meniatkan dulu berazam untuk bangun malam, kemudian melaksanakan sholat malam sahabat taman surga. Setelah melaksanakan sholat malam, kemudian membaca zikir, doa kepada Allah, mohon diberikan kemudahan untuk punya rumah lagi. Sahabat taman surga, dan zikir yang dibaca pada waktu itu adalah hatinya surat Al-Mulk. Oke sahabat taman surga, kita akan lihat dulu keutamaan dari sholat malam sahabat taman surga. Karena dengan wasilah merutinkan setiap hari bersama satu keluarga ini penuh sahabat taman surga. Ya ayahnya, ya ibunya, ya anaknya. Ini bangun malam, melaksanakan sholat malam. Kemudian setelah itu berzikir, membaca hatinya surat Al-Mulk. Yaitu surat Al-Mulk ayatnya 14. Bunyinya gimana? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bunyinya seperti itu sahabat taman surga. Anda bisa cari nanti di surat Al-Mulk ayat 14, ayatnya yang dibaca ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dibaca berapa kali sahabat taman surga? Ya kalau Anda mau mencoba, monggo silahkan mulai dari dibaca 100 kali sahabat taman surga. Baik sahabat taman surga, kita akan melihat keutamaan dari qiyamul lail sahabat taman surga atau sholat malam. Di dalam kitab Riyadhus Sholihin sahabat taman surga yang dikarang oleh Imam An-Nawawi sahabat taman surga. Jadi beliau ini merangkum hadis-hadis
Dan juga firman-firman Allah, salah satu di antaranya adalah mengenai keutamaan qiyamul lail atau sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Qala Allahu Ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Oke sahabat Taman Surga, jadi sholat tahajud itu dalilnya langsung diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran sahabat. Kita diperintahkan pada sebagian malam hari, artinya bukan seluruh malam, tetapi sebagian malam ya, untuk sholat tahajud. Untuk apa sholat tahajud? Di sini disampaikan suatu ibadah tambahan bagimu. Kenapa kok ibadah tambahan? Karena yang namanya sholat tahajud itu adalah jenisnya termasuk sholat sunnah. Yang namanya sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan bonus berupa pahala, kalau tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Barang siapa yang ingin bonus pahala, maka diseru oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian di sini janji Allah, mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat tahajud, dijanjikan akan diangkat derajatnya ke tempat yang lebih terpuji. Oke sahabat Taman Surga, maka jangan heran ketika satu keluarga tadi rutin melaksanakan tahajud, berikhtiar, memohon kepada Allah supaya diberikan jalan keluar dari masalahnya tadi, yang tadinya rumahnya longsor, nggak punya rumah, supaya bisa beli rumah, dan alhamdulillahirrabbilalamin, benar-benar hajatnya setelah melaksanakan sholat itu selama kurang lebihnya sahabat, sekitar 4 bulan sahabat Taman Surga, diberikan rizki min haitsu la yahtasib dari Allah, bisa membeli rumah dalam kondisi yang layak pakai sahabat Taman Surga. Oke sahabat Taman Surga, kita lanjutkan sahabat. Ini ada hadis lain sahabat Taman Surga yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Wa an Ali radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan faqala ala yusalliyan muttafaqun alaih tarakahu atahu laila. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam mendatangi ia dan Fatimah. Jadi disampaikan bahwa suatu malam itu beliau sahabat Ali didatangi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam mendatangi ia dan Fatimah seraya bersabda, kenapa kalian tidak mengerjakan sholat malam? Muttafaq alaih. Jadi suatu malam itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat Ali. Sahabat Ali ini adalah ponakannya Kanjeng Nabi sekaligus menantu dari Kanjeng Nabi. Sahabat Ali ini punya istri namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah ini adalah putranya dari Kanjeng Nabi. Jadi suatu malam Kanjeng Nabi berkunjung kepada anaknya yang bernama Fatimah beserta suaminya yang bernama sahabat Ali. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kalian tidak mengerjakan sholat malam? Nah, itu ditanya sama Kanjeng Nabi. Ini berarti mengenai anjuran ya, anjuran-anjuran. Lalu satu lagi sahabat Taman Surga, ini yang terakhir sahabat Taman Surga ya, ada sebuah hadis. Wa an Salimni Abdillah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. An abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail qala Salim fakana Abdullahi ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila.
Jadi diriwayatkan sahabat dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabdanya Kanjeng Nabi? Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Seandainya ia rajin mengerjakan sholat malam. Salim berkata, maka sesudah itu Abdullah hanya tidur sebentar pada waktu malam. Muttafaq alaih. Jadi disampaikan di sini sahabat taman surga bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah. Orang yang paling baik gitu ya pada waktu itu adalah Abdullah. Seandainya, tapi ada kata seandainya ya. Seandainya ia rajin mengerjakan sholat malam. Jadi kalau nggak mengerjakan sholat malam ya bukan sebaik-baiknya orang, begitu ya sahabat. Kalau pengen jadi orang yang paling baik, sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengerjakan sholat malam. Oke sahabat Taman Surga, semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat kita sahabat Taman Surga. Untuk senantiasa, monggo mulai malam hari ini, bangun malam, melaksanakan sholat tahajud sahabat Taman Surga. Kemudian silahkan Anda baca sholawat, Anda baca istighfar, Anda baca zikir-zikir yang lain. Dan jangan lupa, barang siapa yang ingin mohon pertolongan Allah, bisa membaca hatinya surat Al-Mulk, yaitu surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Silahkan diamalkan sahabat Taman Surga. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Sahabat, silahkan Anda bisa tonton juga, ada ribuan video kami yang sudah diupload di channel YouTube Taman Surga ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.